impian dan membuatnya jadi tujuan untuk memulai dan akhirnya menjadi nyata. Ya, coba-coba untuk bikin sendiri selama ini pandemi kita juga nggak bisa keluar negeri dan kasih temen coba mereka bilang enak dan kita bikin. Seperti mereka yang selalu berusaha untuk menjalankan bisnisnya dengan segala cara. Dari bisa mie gosongnya, burger gosongnya kita langsung olah sendiri, cetaknya itu sendiri. Macam-macam buruh punya cara masing-masing dan itu kita elaborate ibaratnya dan kita temuin formulanya kita sendiri. Karena itulah kami ada jadi bagian dari cerita bisnis mereka dan membantu sebagai partner yang bisa mereka andalkan. Ya pakai Genius, gue jadi bisa misahin antara gue pribadi sama di perusahaan dan itu crucial banget untuk survival bisnis gue ke depannya. Cerita mereka, inovasi kami. Genius untuk kamu dan bisnismu. Say hi to Genius Genius. Halo semuanya, saya Iwan dari Genius. Ada yang ingat merek-merek seperti Buta Suara, Vistara, di mana kita bisa membeli kaset atau video untuk kita tonton atau kita dengar di rumah. Mungkin dari teman-teman semua di sini nggak banyak yang masih ingat merek-merek tersebut. Kenapa? Karena things has changed. Kita tidak lagi menggunakan kaset atau tidak lagi menggunakan video secara fisik, tapi semua lifestyle tersebut bisa kita bisa kita nikmati secara digital. Saat ini tidak ada yang tidak kenal yang namanya Spotify atau Netflix, di mana film atau musik itu bisa didengar dimanapun juga, kapanpun juga, lewat handphone atau lewat laptop. Bahkan mungkin saat ini dengan adanya wifi dan akses internet di mana-mana, laptop sudah menjadi bagian yang sangat penting karena sangat mobile, sangat agile, sehingga bisa dibawa kemana-mana dan bisa diakses dimanapun juga. Perubahan digitalisasi sendiri tidak hanya terjadi di negara barat, tapi juga di Indonesia. Kita lihat bahwa aktif internet user sudah lebih dari 175 juta. Smartphone user juga sudah berkembang lebih dari 7 kali sejak 10 tahun terakhir. Internet banking user juga lebih dari 6 kali. Dan Jakarta sendiri disebut sebagai the world's catchiest city berdasarkan Twitter. Berdasarkan Facebook, Indonesia menjadi the world's highest mobile usage rate dan menjadi Instagram biggest market in Asia Pacific. Jadi seluruh dunia telah berkembang menjadi digital. Ada satu quote yang diberikan oleh seorang produser film, seorang penulis dan juga teacher dari Singapura bernama Naswa Hisham, di mana dia mengatakan bahwa our generation will create a different world. Dan itu terjadi saat ini. Dan tidak hanya terjadi di satu atau dua negara, tapi terjadi di seluruh dunia. It's about time to keep up. Karena waktu bergerak dan berubah sangat cepat. Di sini sendiri, kita melihat adanya channel-channel yang lebih diminati untuk melakukan transaksi perbankan. Salah satunya adalah digital dan mobile banking sudah menjadi satu preferred channel yang dilakukan dan diminati oleh penggunanya. Sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana ATM menjadi salah satu channel yang diminati untuk melakukan pembayaran dealer, menarik uang tunai, dan lain-lain.
Bahkan kita lihat dari gambar di belakang saya ini bahwa brand atau cabang itu menjadi urutan terbawah sebagai channel yang diminati oleh nasabah saat ini, khususnya pada masa atau periode pandemi COVID, di mana physical distancing menjadi salah satu area yang sangat penting untuk kita sama-sama menjaga kesehatan masing-masing. Dari sisi 5 jenis fitur yang kita lihat sebelum dan setelah pandemi, ada beberapa perubahan atau pergeseran yang terjadi. Contohnya, sebelum pandemi orang lebih melakukan transaksi transfer atau penggunaan M-Card untuk bertransaksi di merchant-merchant offline. Top-up wallet juga tetap menjadi salah satu fitur yang diminati untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Flexi Saver menjadi urutan keempat sebelum pandemi. Tapi kita lihat, during pandemi hingga saat ini, Flexi Saver naik ke urutan ketiga. Kenapa? Karena masyarakat saat ini sudah lebih sadar akan kebutuhan untuk menabung. Karena pandemik, kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi dan kapan akan selesai. Sehingga menabung menjadi bagian yang sangat penting untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang dan mengantisipasi apabila krisis berikutnya akan terjadi. Digitalisasi itu sendiri bukan cuma berubah behavior nasabah, tapi juga ada segmen-segmen yang sebelumnya memiliki penetrasi digital yang relatif lebih rendah meningkat. Contohnya, kita melihat adanya segmen millennial atau kita sebut sebagai senior millennial yang sekarang juga masuk ke digital solution. Di gambar ini saya coba gambarkan bahwa ada seorang kakek yang berumur 74 tahun yang bisa melakukan registrasi jenis di rumahnya dengan sangat santai dan keadaan yang sangat rileks. Kita sadar bahwa pandemi ini memaksa orang untuk melakukan segala sesuatunya dengan remote, sehingga digital channel menjadi bagian yang sangat penting untuk nasabah kita untuk tetap bisa memanage transaksi keuangannya dari rumah atau dimanapun dia berada. Genius berkeinginan untuk menjadi bagian dari digital ecosystem yang ada di Indonesia. Bahkan kita ingin sekali menjadi bagian dari digital ecosystem yang ada di dunia. Kita akan melakukan ini bersama-sama dengan pemain lainnya melalui proses co-creation dan kolaborasi. Karena kita sadar bahwa tidak ada satupun pemain yang eksekusi sekarang di segala bidang. Tapi kita sadar bahwa the true cooperation dan kolaborasi ini kita bisa menjadi pemain yang jauh lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang lebih relevan lagi. Di Genius, kita bukan hanya sebagai digital banking, tapi juga life finance solution. Apa itu life finance solution? Kita sadar bahwa lifestyle menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi kita tahu bahwa konsekuensi dari setiap lifestyle adalah financial. Jadi pada saat kita melakukan pengembangan fitur-fitur atau mendevelop Genius, kita selalu melihat kebutuhan nasabah dari pagi hingga malam. Mungkin teman-teman di sini sudah sangat familiar dengan Genius, sehingga bisa dilihat ada fitur-fitur yang memang kita buat untuk memenuhi kebutuhan transaksional atau financial dari pagi hingga malam. Contohnya, fitur top-up wallet. Kita sadar bahwa pagi hari kita harus keluar kantor, naik online transportation, sehingga top-up wallet menjadi satu kebutuhan yang tidak terelakkan. Siang hari, kita biasa melakukan juga online shopping, sehingga kita juga punya fitur yang kita berikan sehingga proses online shopping itu menjadi sangat mudah hanya menggunakan cashback. Itu malam hari kita Gimana? dinner atau hangout Punya adik nggak kepake, saya pinjem. dimana dengan mudah kita bisa melakukan split payment dengan teman-teman kita. Ya paling pokoknya nggak sampai korslet atau putus itu. Terus tanya dulu ya, kita kabarin ya. Si nomere lali aku. HP ku itu kemarin itu kereset mas. Setiap kali kita melakukan pengembangan fitur-fitur di Genius maupun enhancement fitur-fitur di Genius itu sendiri, kita Saya tahu tak simpen apa durung? atau mendengar dari nasabah kita atau potensial nasabah kita.
Dengan begitu kita bisa mengerti apa saja kebutuhan yang nasabah kita butuhkan, sehingga solusi atau inovasi Nggak ada. yang kita berikan itu Ya wis nanti bisa tak cari. lebih relevan untuk 4390 selama pandemi 2020. Witri Zaida Kita sudah melakukan 52 online event dan lebih dari 4.000 digital savvy yang mengikuti acara online event kita. Dan kita punya co-creation website yaitu co-create.id juga dikunjungi lebih dari 4 kali dibandingkan sebelum pandemi. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah dan mengembirakan lagi adalah peserta yang datang yang mengikuti online event co-creation kami itu datang bukan cuma dari Indonesia, bukan cuma datang dari Jakarta. Makasih ya. Oke. Iya Mas. Sami-sami. Tapi juga datang dari luar negeri, antara lain dari Brunei dan dari New Zealand. Pada saat pandemi, Genius juga tidak berhenti untuk berinovasi dan selalu mendengar apa saja kebutuhan nasabah kita, khususnya untuk solusi atau service yang dibutuhkan selama pandemi COVID-19. Ada 4 key fitur yang kita luncurkan selama masa pandemi 2020 ini. Yang pertama adalah monitoring. Apa itu monitoring? Kita sadar bahwa menabung menjadi bagian yang sangat penting, terutama pada saat pandemi COVID-19, sehingga dengan fitur monitoring ini, nasabah bisa melihat cash flow yang terjadi di Geniusnya, berapa income dan berapa spending. Terlebih lagi, untuk spending, nasabah bisa melakukan kategorisasi, sehingga nasabah bisa tahu spendingnya itu lari kemana. Dan kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan untuk memberikan saving yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua adalah multi flexi saver. Kalau tadi di survei yang saya jelaskan di awal, kita melihat flexi saver naik dari urutan keempat ke urutan ketiga, sehingga multi flexi saver kita luncurkan juga di bulan Juni untuk memberikan kesempatan bagi nasabah kita untuk memiliki flexi saver lebih dari satu, sehingga alokasi tabungannya bisa ditaruh di beberapa flexi saver, sehingga dengan mudah bisa diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Untuk menyikapi physical distancing, Genius QR kita luncurkan di bulan Juni, sehingga dari Genius sekarang nasabah tidak perlu lagi melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu, tapi bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan QR. Dan yang saya perlu tekankan di sini adalah QR di merchant apapun, asal sudah memiliki standar QRIS, itu bisa dilakukan pembayaran melalui Genius App. Sehingga tidak lagi nasabah perlu mengeluarkan kartu atau uang tunai. Ya, cukup men-scan QR di merchant dan pembayaran bisa dilakukan dengan Motor nun Bu. Fitur terakhir yang kita luncurkan di bulan September adalah top-up BNI Tap Cash. Ini juga untuk mensiasati kondisi pandemi COVID-19 dan physical distancing yang ada saat ini. Dimana kalau dulu nasabah itu perlu datang ke gerai-gerai tertentu untuk melakukan top-up. Tapi dengan fitur top-up BNI Tap Cash, itu nasabah bisa menempelkan kartu Tap Cash-nya di belakang handphone Android nasabah yang memiliki fitur NFC, sehingga cek balance maupun top up kartu Tap Cash bisa dilakukan dengan sangat mudah dan sangat cepat. 2020 menjadi tahun yang sangat challenging bagi kita semua, terutama menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu, Genius Co-Creation Week 2020 kita lakukan atau kita adakan untuk menjadikan sebagai wadah di mana kita bisa saling berkooperasi dan berkolaborasi untuk bisa memberikan satu inovasi yang lebih baik lagi, sehingga memberikan solusi yang lebih relevan pada pengguna. Kopi kali welas. Akan mulai hari ini akan dihadiri oleh berbagai tokoh yang akan melakukan sharing, sehingga kita bisa lebih mengenal, lebih mengerti apa saja yang dibutuhkan oleh nasabah kita. Sehingga kita berharap melalui proses cooperation dan kolaborasi ini kita lebih bisa
memberikan satu inovasi di Genius Co-Creation Week 2020 akan ada berbagai aktivitas atau event yang sangat menarik, baik itu dari entertainment, dari work-life culture, dari financial, new way of life, baik dari segi bisnis. Jadi ada berbagai macam event yang bisa dihadiri dan bisa diikuti sesuai dengan preferensi masing-masing. Last but not least, kami berharap melalui Genius Co-Creation Week 2020 kita bisa bersama-sama melakukan co-kreasi dan kolaborasi untuk memberikan solusi yang jauh lebih relevan bagi digital savvy di Indonesia. Ikuti rangkaian acaranya di co-create.id.